Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Pastikan selalu sehat dan siap untuk menerima pelajaran. Sebelum belajar, jangan lupa membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, sebelum kita simak videonya, jangan lupa subscribe dan like agar video ini terus berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai tema 7 kepemimpinan, subtema 3, ayo memimpin pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi nilai-nilai persatuan dan kesatuan pada bacaan tentang kepemimpinan dengan teliti. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi nilai-nilai keadilan dengan benar. Dan yang ketiga, siswa dapat menyusun konsep isi pidato dengan baik. Apakah kamu ingin menjadi seorang pemimpin? Kemampuan apa yang sudah kamu miliki? Apakah kemampuanmu akan bermanfaat bagi anggota? Anak-anak ibu, sekarang ayo membaca. Apabila kamu ingin menjadi seorang pemimpin, kamu harus tahu siapa dirimu, apa kelebihan dan kekuranganmu. Hal ini akan bermanfaat agar kamu tahu kemampuan apa yang harus kamu kembangkan. Kamu bisa belajar tentang kebutuhan dasar seorang pemimpin dari cerita di bawah ini. Bacalah dalam hati teks berikut ini. Semut dan belalang. Di bawah terik matahari, barisan semut berjalan rapi menuju sarang. Sudah puluhan kali barisan ini berjalan bolak-balik di bawah komando sang pemimpin. Setiap semut membawa bulir makanan di atas badannya. Tidak lebih dari satu bulir dapat dibawa semut, hingga tak cukup sekali atau dua kali mereka bolak-balik menuju sarang. Sementara di antara hijau rumput di pinggir kolam, seekor belalang duduk santai menikmati semilir angin. Terheran-heran, ia menyaksikan barisan semut bolak-balik melintasi di hadapannya. Hai semut, apa sih yang kalian lakukan? Sibuk sekali sejak pagi. Tidakkah mondar-mandir di tengah terik matahari membuat kalian lelah dan berkeringat? Seru belalang kepada barisan semut. Kami bekerja keras mengumpulkan persediaan makanan untuk musim dingin nanti. Barisan kami memang panjang, tetapi daya angkut kami tidak banyak. Oleh karena itu, kami harus mondar-mandir untuk komandan semut, menjawab belalang. Hah? Mengumpulkan makanan untuk musim dingin? Repot sekali. Musim dingin kan masih lama. Sekarang nikmati saja teriknya matahari dan makanan yang berlimpah. Untuk apa sibuk dari sekarang? Ujar belalang sambil terkekeh menertawakan semut-semut. Hai belalang, harusnya kamu melakukan hal yang sama. Serangga seperti kita harus bersiap-siap menghadapi musim dingin. Nanti semua tanaman dan sumber makanan lain akan beku tertutup salju. Hembusan angin dingin juga akan membuat kita yang bertubuh kecil sulit keluar sarang untuk mencari makan, balas komandan semut. Benar belalang, harusnya kamu mengumpulkan teman-temanmu untuk bekerja sama mengisi sarang dengan persediaan makanan. Justru karena musim panas masih panjang, kita masih punya banyak waktu untuk mencicil pekerjaan. Semut kecil menambahkan dari barisan belakang. Semua temanku juga sedang bersantai. Terserah kalian sajalah kalau ingin merepotkan diri.
tukasnya. Begitulah adanya. Sepanjang musim panas, barisan semut sibuk bekerja, sementara belalang santai bermalas-malasan. Hingga tiba saatnya musim dingin, semut-semut nyaman bercengkrama di sarangnya yang berlimpah makanan. Bagaimana dengan belalang? Ia meringkuk kedinginan dan kelaparan di balik dinginnya batu. Jika demikian, mana yang patut dijadikan teladan, semut atau belalang? Nah, anak-anak ibu, mari kita jawab pertanyaan berikut. Nomor 1, apa yang dilakukan sekelompok semut? Mengapa mereka harus melakukannya? Nah, anak-anak ibu, silakan jawab pada bagian di bawah ini. Jawabannya bisa kita tulis di dalam diagram berikut ini. Pertanyaan nomor 1, apa yang dilakukan sekelompok semut? Mengapa mereka harus melakukannya? Jawabannya, kelompok semut tersebut sedang bekerja mengumpulkan bahan makanan untuk bekal persediaan. Para semut melakukan hal tersebut karena pada musim dingin sulit untuk mencari makanan. Jadi, mereka mencari makanan saat makanan berlimpah. Pertanyaan nomor 2, bagaimana menurutmu sikap belalang? Jawabannya, sikap belalang itu pemalas, meremehkan segala sesuatu, dan tidak menghormati para semut. Sifat belalang tidak patut untuk ditiru, karena akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Pertanyaan nomor 3, bagaimana cara semut bekerja? Jawabannya, semut bekerja secara bersama-sama atau kerjasama dan bergotong royong dalam membawa bulir-bulir makanan untuk dibawa ke sarang mereka dengan cara berjalan bolak-balik dari tempat makanan menuju sarang. Selalu ada persatuan dalam pekerjaan mereka sehingga pekerjaan mereka menjadi lebih mudah dan cepat dilaksanakan. Pertanyaan nomor 4, nilai-nilai baik apa yang bisa kamu teladani dari cerita di atas? Jawabannya, nilai kerja keras, pantang menyerah, nilai persatuan dan kesatuan, nilai kebersamaan atau gotong royong, dan kepemimpinan. Anak-anak ibu bisa menyalin jawabannya ke dalam diagram di bawah ini ke buku latihan anak-anak ibu masing-masing ya. Nah, sekarang apa yang bisa kamu pelajari dari cerita tersebut? Jawabannya, pekerjaan akan lebih mudah dan cepat dilakukan dengan cara gotong royong atau kerjasama. Dengan persatuan dan kesatuan, tujuan bersama akan lebih mudah tercapai. Dengan kepemimpinan yang baik, maka suatu perkumpulan atau organisasi dalam melaksanakan aktivitasnya akan lebih baik dan mudah, serta lebih mudah dalam mencapai tujuan bersama. Bekerja keras pantang menyerah akan membuahkan hasil yang baik sesuai dengan yang diharapkan. Dengan saling menasehati satu dengan yang lain, maka keberhasilan suatu tujuan akan lebih mudah tercapai dan akan timbul rasa kekeluargaan dan kebersamaan. Malas dan sombong hanya akan merugikan diri sendiri. Anak-anak, sekarang ayo mengamati. Seorang pemimpin harus tahu kelebihan dan kekurangan dirinya. Semut mencontohkan kondisi dirinya yang tidak bisa bekerja di musim dingin. Untuk mengatasinya, semut bekerja di musim panas agar mereka tidak kelaparan di musim dingin. Semut tahu kelebihan dan kekurangannya. Ia tidak sombong. Nilai-nilai itulah yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Apakah kamu tahu kelebihan dan kekurangan dirimu? Ayo isi diagram berikut. Kelebihanku, kekuranganku. Apa yang aku lakukan dengan kelebihan dan kekuranganku? Kelebihanku itu mudah bergaul, humoris, pantang menyerah, rasa ingin tahu yang tinggi, dan toleran. Kekuranganku itu pelupa, menunda pekerjaan, ceroboh, penakut,
dan malas. Apa yang aku lakukan dengan kelebihan dan kekuranganku? Saya akan menggunakan prinsip SWOT, yaitu strengths atau kekuatan, weaknesses atau kekurangan, opportunities atau peluang, dan threat atau ancaman dalam menggapai cita-cita atau apa yang menjadi harapan saya. Dengan kekuatan atau kelebihan saya akan mampu mengambil keuntungan dari peluang yang ada serta mengatasi kelemahan atau kekurangan yang saya punya. Kelebihan saya tersebut mampu menghadapi segala tantangan atau ancaman. Saya akan berusaha memaksimalkan apa yang menjadi kelebihan saya dan memperbaiki apa yang menjadi kelemahan saya. Sekarang, anak-anak ibu, ayo berdiskusi. Menyadari kekurangannya, semut hidup dengan bergotong royong. Mereka sadar bahwa tidak mungkin dapat mengumpulkan makanan tanpa bekerja sama. Catatlah beberapa kegiatan yang membutuhkan gotong royong di sekolahmu, bandingkan hasilnya dengan teman sebelahmu. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Kegiatan di sekolah yang membutuhkan gotong royong itu misalnya melaksanakan piket kelas, mengerjakan tugas kelompok, membersihkan halaman sekolah, melaksanakan upacara bendera, melaksanakan kegiatan permainan kasti. Itu kegiatannya dilakukan dengan gotong royong. Nah, alasannya karena melaksanakan tugas piket akan lebih mudah selesai jika dilakukan bersama anggota regu piket. Alasan kedua, tugas kelompok akan lebih bagus jika dikerjakan oleh semua anggota kelompok. Alasan yang ketiga, itu membersihkan halaman sekolah yang luas membutuhkan banyak orang. Alasan yang keempat, melaksanakan upacara bendera membutuhkan banyak petugas upacara. Dan alasan yang kelima, permainan kasti membutuhkan kerjasama beberapa orang pemain. Anak-anak ibu, gotong royong dan semangat kekeluargaan merupakan pengamalan nilai-nilai keadilan sosial. Apakah kamu sudah melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari? Sekarang, ayo membaca. Tahukah kalian tentang koperasi? Bagaimana orang-orang di dalamnya bekerja? Apa manfaatnya bagi anggota? Ayo baca teks berikut dalam hati dan pahami maknanya. Sekarang, ibu bacakan teksnya ya. Sejahtera bersama koperasi. Secara sukarela, sebagian besar guru dan karyawan di SD Palapa menjadi anggota koperasi karyawan. Koperasi ini didirikan sejak 5 tahun yang lalu. Terasa benar oleh mereka manfaat menjadi anggota koperasi ini. Sebagian guru dan karyawan yang memiliki usaha kecil dapat bekerja sama dengan unit usaha koperasi untuk mengembangkan usaha mereka. Sebagian lagi merasakan manfaat dari unit simpan pinjam. Pada akhir tahun diadakan rapat anggota koperasi. Seluruh guru dan pegawai SD Palapa hadir. Pada rapat ini, Pak Badru selaku ketua koperasi periode 2012 sampai 2014 akan memaparkan pencapaian selama setahun sekaligus membuka penerimaan anggota baru. Bapak dan Ibu guru serta seluruh karyawan SD Palapa yang saya hormati, tidak terasa sudah 1 tahun saya menjalankan kepercayaan dari Bapak dan Ibu untuk memimpin koperasi karyawan kita. Sudah beberapa tahun kita bersama-sama merasakan manfaat organisasi kecil kita ini. Perlu kita ingat kembali bahwa tujuan mendirikan koperasi bukan untuk mencari keuntungan. Koperasi karyawan kita didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Semua anggota memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hasil atas berkembangnya usaha bersama ini. Bapak dan Ibu, kekeluargaan dan kebersamaan merupakan modal utama dalam koperasi ini.
peduli terhadap jalannya usaha koperasi menjadi kewajiban tiap anggota, bukan hanya tugas ketua atau pengurus. Semua memperoleh kesempatan untuk belajar. Secara mandiri, kita menetapkan jenis usaha koperasi dan menjalankannya. Pengurus yang melaksanakan, anggota yang mengawasi dan memberi masukan. Keuntungan pribadi tidak diutamakan. Justru melalui koperasi, kita mengasah kepedulian terhadap kebutuhan anggota lain. Sudah 5 tahun berjalan, semua keputusan kita tetapkan bersama secara musyawarah. Begitupun dengan keuntungan koperasi di tahun ini. Apakah akan dibagikan kepada anggota atau akan dimasukkan kembali sebagai penambahan modal dan akan kita diskusikan dalam rapat besar hari ini. Bapak dan Ibu, rapat besar koperasi tidak hanya untuk anggota, namun terbuka untuk semua. Justru saya ingin semua keluarga besar SD Palapa menyaksikan proses musyawarah ini. Saya ingin semua menyaksikan bahwa banyak hal yang dapat dipelajari melalui koperasi karyawan. Saya ingin semua merasakan bahwa kesejahteraan bersama dapat diwujudkan melalui kepedulian, kekeluargaan, serta kebersamaan. Bapak dan Ibu, saya tentu berharap anggota koperasi terus bertambah. Semoga saja suatu saat nanti keluarga besar SD Palapa lengkap ada di dalamnya. Tak perlu risau memperhitungkan keuntungan pribadi, tetapi ayo kita berusaha mewujudkan kesejahteraan bersama melalui koperasi. Suasana hening sejenak sebelum gemuruh tepuk tangan menyambut pidato Pak Badru. Di dalam hati semua mengangguk setuju. Kesejahteraan bersama merupakan tanggung jawab semua. Anak-anak Ibu, beberapa pesan pada teks yang tadi Ibu bacakan itu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, tujuan mendirikan koperasi bukan untuk mencari keuntungan. Yang kedua, koperasi karyawan didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Dan yang ketiga, kekeluargaan dan kebersamaan merupakan modal utama dalam koperasi dan seterusnya. Anak-anak Ibu, isi teks sebelumnya adalah tentang koperasi dan kepemimpinan Pak Badru. Pak Badru mengedepankan musyawarah dan gotong royong serta kepentingan anggotanya. Nah, sekarang anak-anak Ibu, ayo mencoba. Pidato Pak Badru di dalam teks sungguh menggugah. Bisakah kamu membuat teks pidato seperti itu? Kamu bisa merancang teks terlebih dahulu sebelum dijadikan sebagai teks pidato dengan topik bermusyawarah untuk kepentingan bersama. Buatlah rancangan teks pidato untuk disampaikan di depan teman kelasmu. Rancangan berisi tentang pentingnya bermusyawarah. Anak-anak, berikut rancangan teks pidato. Yang pertama ada topik. Topiknya mengenai bermusyawarah untuk kepentingan bersama. Yang kedua ada salam pembuka. Berisikan kalimat sapaan atau selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada pendahuluan, memaparkan tentang musyawarah mufakat. Yang keempat ada inti, berisikan pembahasan topik bermusyawarah secara lengkap dan rinci, manfaat yang diperoleh, tujuan, dan dampak dari musyawarah. Yang kelima itu ada penutup, penyampaian rangkuman atau intisari dari musyawarah untuk kepentingan bersama. Dan yang terakhir ada salam penutup, berisikan kalimat salam penutup seperti terima kasih. Pemimpin yang tahu kelebihan dan kekurangan dirinya adalah pemimpin yang bijaksana. Bergotong royong dan musyawarah merupakan cerminan dari pemimpin tersebut. Pemimpin yang bijaksana merupakan pemimpin yang amanah.
Cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Mudah-mudahan kalian semua paham. Tunggu video pembelajaran selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.